Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Sehat? Baik, nah di pagi ini beberapa lama sesuai dengan jadwal pembelajarannya. Hari ini kita akan belajar materi pelajaran bahasa Indonesia dengan tema bahasa Indonesia. Belum jam terakhir bahasa Inggris dengan tema indahnya kebersamaan. Oke, semua perhatikan. Jadi seperti yang Anda tahu, kalau misalnya di dalam kelas ini semuanya dibilang kebersamaan gitu, tidak usah di kakak selalu jelaskan lebih jauh soal yang itu. Nah, betul. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang. Oke, semua lihat. Jadi hari ini kita akan belajar materi tentang gagasan utama dan gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Nah, maksudnya apa? Karena itu kalau di dalam teks, semua pasti sudah pernah lihat teks toh? Nah, dimanapun. Karena itu kalau lihat teks, karena itu ada paragraf pertama, kemudian tambahan dari paragraf pertama itu dibilang gagasan pendukung dari gagasan utama tadi. Nah, seperti apa contohnya? Nah, seperti ini. Oke, coba perhatikan. Nah, coba lihat. Apa itu gagasan pertama? Gagasan pertama itu adalah pokok pikiran. Coba semua nanti kakak. Gagasan utama itu apa? Gagasan utama adalah pokok pikiran atau biasanya bagian awal dari paragraf. Ingat saja, bagian awal yang menjadi ide dari satu paragraf. Oke? Nanti kakak kasih contohnya. Kemudian gagasan penjelas itu adalah ide atau informasi tambahan. Berarti setelah paragraf awal ada lagi, setelah titik ada kalimat kedua, kayak begitu, untuk menambahkan informasi dari paragraf awal tadi, kayak begitu. Pokoknya sederhana ide. Nah, bagaimana contohnya? Nah, contohnya seperti ini. Ini contoh sederhananya. Kalau ada kalimat pertama bilang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, berarti kalimat kedua itu akan dijelaskan lebih jauh. Berarti langsung menjelaskan itu kebersihan lingkungan membantu mencegah penyakit, menciptakan suasana yang nyaman, menjaga keindahan alam. Karena tadi di sini kita sudah paham disebutkan tentang menjaga kebersihan lingkungan. Oke, sampai sini paham? Oke. Nah, selanjutnya, oke. Untuk satu siswa akan diberi kesempatan untuk membaca satu teks ini. Kayak gitu harus aja. Baru nanti kakak kasih tugasan untuk membuat teks gagasan utama dari kalian, gagasan penjelasnya masing-masing per kelompok. Oke? Kalau kakak bilang tepuk semangat, semangat. Ya begitu. Oke, ulang, tepuk semangat. Kan tadi kita sudah belajar contoh dari gagasan utama dan gagasan penjelas. Nah, kalau misalnya di dalam teks, bagaimana contohnya? Contohnya ini seperti ini. Oke, semua perhatikan. Semua yang PKK, semua lihat ya kakak. Nah, contoh di sini ada kalimat kebersamaan adalah momen berharga yang seringkali terlupakan dalam kesibukan sehari-hari. Titik. Oke. Berarti kalimat penjelasnya di yang kata kedua. Nah, kata kedua. Saat kita meluangkan waktu sama keluarga dan teman, kita menciptakan kenangan yang terpasti dan bersama. Kenapa ini bisa penjelas? Karena dia memperjelas dari paragraf pertama. Oke? Sudah paham? Oke, sederhana gitu. Kalimat pertama itu gagasan utama, kalimat kedua itu gagasan penjelas. Oke? Nah, yang ini sampai di sini, sampai ini itu gagasan utama. Oke? Kemudian yang kedua itu gagasan penjelas. Oke? Semua sudah paham? Oke, kalau begitu kakak kasih latihan. Nah, latihannya adalah nanti adik-adik akan membuat, akan berbentuk jadi satu kelompok. Kayak ini satu kelompok semua, bagian sini. Kemudian yang ini juga satu kelompok, yang ini juga satu kelompok. Nah, nanti adik-adik akan membuat dan mendiskusikan masing-masing tugas yang telah dibagikan. Oke, jadi teks cerpen, teks pantun, teks diisi.
Oke, kakak kasih waktu beberapa menit untuk mendiskusikan dan membuat teksnya. Oke? Jadi setelah kita menyelesaikan tugas, oke saya pakai dulu. Setelah kita menyelesaikan tugas, kakak mau dengar hasil diskusi dari tiap-tiap kelompok. Jadi untuk kelompok itu dari sebelah kiri kakak kelompok 1, ini kan kelompok 2, dan di sebelah kanan kakak kelompok 3. Semua anak terlihat gembira dan antusiasi. Mereka saling membantu, saling sayang dan berdasarkan bermain bola. Tidak ada yang merasa terkecualikan karena mereka bermain dengan penuh kebersamaan dan penuh kegembiraan. Ketika waktu makan siang tiba, anak-anak itu duduk main-bola di bawah pohon besar. Mereka memiliki keluarga lain bersama-sama berbagi makanan. Anjing membawa nasi coklat, memberikan sayuran kakinya kepada Sinsan, dan membawa nasi dan ayam goreng. Begitu juga dengan Budi yang berbagi jus jeruknya kepada teman-temannya. Kebersamaan mereka membuat suasana makan siang menjadi sangat hangat dan menyenangkan. Oke, sudah. Sekarang apa gagasan utama dari paragraf 1? Anak-anak kampung bermain bersama di lapangan. Gagasan penjelasnya? Mereka membawa berbagai macam permainan seperti bola. Oke, berarti kelompok 1 sudah paham tentang kelompok 1. Oke, masuk ke kelompok 2. Oke, untuk kelompok 2 akan membacakan teks puisi yang telah didiskusikan. Kepada kelompok 2 dipersilahkan. Teks puisi kebersamaan kita di bawah langit yang biru cerah, berjalan bersama dengan kawan di setiap langkah dan detik yang indah. Kebersamaan ini tak pernah lelah. Oke, baik. Tepuk tangan untuk teks puisi dari kelompok 2. Oke, terakhir kelompok 3 akan membuat teks pantun. Oke, kita persilakan salah satu perwakilannya untuk membacakan teks yang sudah dibuat. Yang mantang. Bersama teman pencerna. Oke, pertanyaan untuk kelompok 3. Paragraf gagasan utamanya tadi apa? Bentuk bait 1. Nah, gagasan penjelasnya? Oke, berarti sudah paham ini untuk teks pantun yang dibuat oleh kelompok 3. Oke, tepuk tangan semuanya untuk kelompok 3. Oke, baik, karena juga sudah dekat waktu istirahat, dan terima kasih untuk partisipasi adik. Mungkin cukup sekian pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan saya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.